Salam jumpa kembali dalam channel MGMP Matematika Kota Salatiga. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita akan belajar bersama tentang perbandingan senilai. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. 2 buah bolpen dijual dengan harga 5.000. Bagaimana dengan 4 buah bolpen? 4 buah bolpen dijual dengan harga betul 10.000. 7 bolpen dijual dengan harga 17.500. Mari kita perhatikan apa yang menarik di sini. Bahwa semakin banyak bolpen, nilainya semakin besar, maka harga belinya juga semakin besar. Artinya semakin banyak bolpen yang kita beli, maka uang yang kita gunakan untuk membeli semakin banyak. Mari kita perhatikan ilustrasi selanjutnya. 8 liter bensin dapat digunakan untuk menempuh jarak 88 km. 5 liter bensin dapat digunakan untuk menempuh jarak 55 km. Sedangkan 3 liter bensin hanya bisa digunakan untuk menempuh jarak 33 km. Kita perhatikan ada yang menarik di sini. Ketika yang sebelah kiri nilainya semakin kecil, yang sebelah kanan nilainya juga semakin kecil. Artinya semakin sedikit bensin yang kita beli, maka jarak tempuh yang bisa dilalui semakin pendek. Ilustrasi-ilustrasi tadi menjelaskan tentang perbandingan senilai. Kita ingat bahwa yang dimaksud dengan perbandingan merupakan suatu proses yang membandingkan dua besaran ini atau lebih yang sejenis dan memiliki satuan yang sama baik dalam jumlah maupun ukuran. Sedangkan yang dimaksud dengan perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain juga akan semakin besar. Atau sebaliknya, jika semakin kecil, maka yang lain juga akan semakin kecil. Apa saja contoh perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, yang pertama yaitu jumlah barang yang dibeli dengan harga barang. Contoh yang kedua, jumlah nilai tabungan dengan waktu menyimpan. Semakin lama kita menyimpan, maka nilai tabungan kita semakin besar. Yang ketiga, jumlah pekerja dengan gaji pekerja. Semakin banyak pekerja, maka jumlah gaji mereka juga semakin besar. Kalian bisa mencari lagi contoh-contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal perbandingan senilai. Harga satu lusin buku tulis adalah Rp48.000. Berapa harga 6 buku tulis? Ada banyak solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kali ini Balfa hanya akan memberikan 2 solusi yang umum kita gunakan. Solusi yang pertama dengan cara mencari nilai satuannya. Mari kita lihat ulang soalnya. Kita perhatikan bahwa di dalam soal selalu ada kata-kata kunci yang harus kita cermati. Yang pertama kita lihat 1 lusin buku tulis. Ingat, 1 lusin terdiri dari 12. Berarti 1 lusin buku tulis bisa kita ganti menjadi 12 buku tulis. Selanjutnya, kunci yang berikutnya di dalam soal yaitu Rp48.000. 1 lusin tadi kita ganti, berarti harga 12 buku tulis adalah Rp48.000. Selanjutnya pertanyaannya, harga 1 buku tulis adalah Rp48.000
dibagi 12, sehingga ketemu harga satuannya adalah Rp4.000. Selanjutnya pertanyaannya kita lihat, berapa harga 6 buku tulis? Berarti harga 6 buku tulis, karena kita sudah tahu nilai satuannya, 4.000 dikalikan 6. Harga 6 buku tulis adalah Rp24.000. Untuk solusi yang kedua, kita perhatikan apa yang kita bandingkan di sini. Yang kita bandingkan adalah banyak buku dan harga. Mari kita lihat. Banyak buku diketahui 1 lusin, berarti 12, kita tuliskan 12. 12 buku harganya Rp48.000. Sekarang, kalau banyaknya buku 6, berarti harganya berapa? Nah, mari kita selesaikan. Caranya bagaimana? Kita tulis 12 per banyak buku tadi, 6 sama dengan 48.000 per tanda tangannya bisa kita ganti dengan variabel. Di sini Bapak ganti menjadi Y. Sehingga terlihat ada persamaan 12 per 6 sama dengan 48.000 per Y. Ini pecahan yang senilai. Bagaimana kita mencari nilai Y? Kita ingat ya, berarti bisa kita kalikan silang. Y sama dengan 6 dikalikan 48.000 dibagi 12. Sehingga kita perhatikan bisa disederhanakan, 48.000 bisa dibagi 12. 48.000 dibagi 12 hasilnya 4.000. 12 dibagi 12 hasilnya 1. Sehingga diperoleh Y-nya adalah 6 kali 4.000, yaitu 24.000. Jadi harga 6 buku tulis adalah Rp24.000. Contoh soal yang kedua. Sebuah konveksi dapat menjahit 150 potong pakaian dalam 6 hari. Berapa banyak potong pakaian yang dapat dijahit dalam 21 hari? Solusi yang pertama dengan mencari nilai satuannya, mari kita perhatikan. Kata kunci di dalam soal, kita lihat. 150 potong pakaian dalam 6 hari. Berarti 150 potong pakaian selesai dalam 6 hari. Kalau begitu, 1 hari dapat menyelesaikan berapa potong pakaian? Berarti kita cari 1 hari diperoleh dari 150 dibagi 6. Sehingga 1 hari dapat menyelesaikan 25 potong pakaian. Selanjutnya ditanyakan, berapa banyak potong pakaian yang dapat dijahit dalam 21 hari? Berarti tinggal kita kalikan, karena kita sudah tahu bahwa 1 hari dapat menyelesaikan 25 potong pakaian. Sehingga 21 hari dapat menyelesaikan 25 dikalikan 21 potong pakaian. Hasilnya adalah 525. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak pakaian yang dapat dijahit dalam 21 hari adalah 525 potong. Solusi yang kedua. Kita perhatikan bahwa di sini ada 2 hal yang dibandingkan, yaitu tentang banyak pakaian dan waktu. Waktunya dalam hari. 150 potong pakaian diselesaikan dalam 6 hari. Berapa? Ini tanda tanya ya. Berapa pakaian yang bisa diselesaikan dalam 21 hari? Mari kita cermati. Berarti persamaannya adalah
150 dibagi, nah tanda tanyanya Bu Alfa buat variabelnya saya ganti A. 150 per A sama dengan 6 per 21, merupakan pecahan yang senilai. Untuk mencari pecahan yang senilai, kita ingat pelajaran di kelas 7. Berarti bagaimana mencari nilai A? Kita menggunakan perkalian silang. A sama dengan 150 dikalikan 21 dibagi 6. Kita perhatikan bisa disederhanakan. 150 dibagi 6, 150 dibagi 6 itu 25, 6 dibagi 6 1. Sehingga A-nya adalah 25 kali 21. Ketemu jawabannya 525. Jadi banyak pakaian yang dapat dijahit dalam 21 hari adalah 525 potong. Catatan untuk penulisan nominal angka yang baku. Yang pertama, aturan penulisan mata uang rupiah yang benar adalah kita tulis Rp, R besar, P kecil, tidak diikuti dengan tanda titik, namun langsung dilanjutkan dengan nominal angka tanpa spasi. Aturan yang kedua, setelah nominal harus dituliskan tanda koma untuk mendefinisikan desimalnya dalam 2 angka. Dan yang ketiga, menggunakan tanda titik yang berfungsi sebagai thousand separator, yaitu pemisah ribuan. Contohnya seperti ini. Kalau kita akan menuliskan Rp54.000, kita tulis seperti ini, bukan seperti yang kanan. Kenapa? Ini yang sebelah kanan itu diberi spasi. Nah, untuk menghindari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kita tidak boleh menggunakan spasi. Bisa kita bayangkan, misalnya ada orang yang iseng, nanti ditambahin menjadi 354.000 atau 554.000 atau 954.000. Jadi ingat, penulisan yang benar adalah yang sebelah kiri, bukan yang sebelah kanan. Semoga materi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe. Terima kasih, kita berjumpa di materi yang lain.